Aku Lavesa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September. Di bulan ini, kita akan banyak belajar tentang stewardship, yaitu cara kita mengelola dan bertanggung jawab atas setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita, termasuk hidup itu sendiri. Hal pertama yang harus kita sadari adalah bahwa hidup kita ini adalah pemberian Tuhan, sehingga kita mau hidup untuk Tuhan. Seperti tokoh firman Tuhan kita pada hari ini. Maka dari itu, kalimat komitmen kita pada hari ini adalah, aku ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Kasih Tuhan bagi kita tidak berkesudahan. Ia sendirilah yang menciptakan dan memelihara kita setiap hari. Maka dari itu, kita mau terus memuji dan meninggikan namanya. Yuk, bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik Impact Kids, sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu diajarkan untuk taat mengikuti setiap perintah Tuhan. Tapi terkadang kita mungkin tidak mengerti kenapa kita harus melakukan hal tersebut. Pada hari ini, kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang taat pada perintah Tuhan meskipun ia belum melihat maksud dan tujuan Tuhan pada hidupnya. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa dulu. Yuk kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami bisa berkumpul lagi di dalam ibadah Impact Kids Online. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk hidup bagi Tuhan dan mengikuti setiap perintah Tuhan tanpa kami tahu apa dan maksud dan tujuan Tuhan di baliknya.
Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengerti apa yang diajarkan, dan juga kami bisa melakukan setiap firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Tahukah kalian, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi semakin dan semakin jahat. Sampai suatu kali, karena begitu besarnya kejahatan manusia, Tuhan sampai menyesal telah menciptakan manusia. Sehingga Tuhan hendak menghapuskan semua manusia maupun hewan-hewan yang ada. Akan tetapi ada satu manusia yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ia adalah Nuh. Tuhan waktu itu berkata kepada Nuh bahwa Tuhan telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk yang ada di bumi dengan mendatangkan air bah. Air bah adalah air atau banjir yang sangat besar. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun sebuah bahtera karena Tuhan mau menyelamatkan Nuh beserta keluarganya. Perlu adik-adik ketahui bahwa saat itu Nuh tidak tinggal di pinggir pantai, sehingga membangun bahtera adalah suatu hal yang aneh dan sangat tidak biasa. Akan tetapi, Nuh tetap melakukan setiap perintah Tuhan itu dengan seksama adik-adik. Selain itu, Tuhan juga menyuruh Nuh untuk membawa beserta dia binatang-binatang sepasang demi sepasang. Nuh juga melakukan perintah ini dengan baik. Padahal saat Nuh menerima perintah Tuhan untuk membangun bahtera ataupun untuk mengumpulkan binatang-binatang, tidak ada tuh tanda-tanda datangnya hujan ataupun air bah. Nah adik-adik, saat bahteranya sudah selesai, Tuhan menyuruh Nuh bersama keluarganya dan seluruh hewan-hewan itu untuk naik ke bahtera. Pada saat itu hujan juga belum turun. Alkitab mencatat bahwa mereka menunggu selama 7 hari di dalam bahtera sebelum akhirnya hujan turun dan air bah itu pun datang. Adik-adik, Nuh itu betul-betul taat dan setia kepada perintah Tuhan. Ia tidak sedikit pun mempertanyakan perintah Tuhan. Ia melakukan semua perintahnya dengan seksama. Semua ini Nuh lakukan karena ia ingin hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita suka bertanya, kenapa sih kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan? Sebetulnya tidak ada salahnya bertanya seperti itu. Tapi Tuhan mau kita untuk juga belajar bahwa sekalipun kita tidak mengerti rencana Tuhan, kita mau tetap melakukan setiap perintah itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita harus sadar nih adik-adik bahwa hidup kita adalah pemberian Tuhan. Semua yang kita miliki di dunia ini, termasuk nafas hidup kita, adalah pemberian Tuhan. Sehingga kita harus hidup juga untuk Tuhan. Salah satu cara untuk kita bisa hidup bagi Tuhan adalah dengan terus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekarang kakak mau undang kalian semua yang siap untuk hidup bagi Tuhan, untuk bangkit berdiri, dan kita akan membaca kalimat komitmen kita sekali lagi. Sudah siap semuanya? Yuk kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Sekarang kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari Ibrani 11 ayat 6a yang berbunyi seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi kita baca Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin.
Itu dia ibadah kita pada hari ini. Untuk minggu depan, kita masih akan belajar mengelola setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi, jangan sampai ketinggalan sekolah minggu Impact Kids Online setiap hari Minggu jam 8 pagi di channel YouTube Impact Community Indonesia ya. See you next week everyone. Have a blessed Sunday and God bless you.